Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum fisiologi tumbuhan tentang aktivitas enzim amilase. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu mengetahui aktivitas enzim amilase pada proses perkecambahan dan mengetahui efektivitas kerja enzim amilase. Selanjutnya ada dasar teori, yaitu amilase adalah enzim pemecah karbohidrat dari bentuk majemuk menjadi bentuk yang lebih sederhana. Misalnya, pati dan glikogen dipecah menjadi maltosa, maltotriosa, atau oligosakarida. Tumbuhan mengandung alfa dan beta amilase. Hewan hanya memiliki alfa amilase, dijumpai dalam cairan pankreas dan juga dalam ludah. Amilase memotong rantai polisakarida yang panjang, menghasilkan campuran glukosa dan maltosa. Amilosa memotong rantai polisakarida yang panjang, menghasilkan campuran glukosa dan maltosa. Amilosa merupakan polisakarida yang terdiri dari 100 sampai 1000 molekul glukosa yang saling berkaitan membentuk rantai lurus. Dalam air, amilosa bereaksi dengan iodin memberikan warna biru yang khas. Beta amilase terdapat pada tumbuhan dan dinamakan eksoamilase sebab memecah 2 unit glukosa yang terdapat pada ujung molekul amilum secara berurutan, sehingga pada akhirnya membentuk maltosa enzim alfa amilase yang banyak terdapat pada kecambah kacang-kacangan. Selanjutnya itu ada alat dan bahan. Untuk alatnya itu ada 7, yaitu kain kasa, label, tusuk gigi atau lidi, beberapa piring atau wadah, sedotan, sendok, dan juga ulekan. Sedangkan untuk bahannya itu ada 6, yaitu tepung terigu, biji dorman, kecambah kacang hijau 1 hari, toge, air amidis sebagai pengganti aquades, dan juga betadin sebagai pengganti iodin. Selanjutnya untuk langkah kerja, untuk tauge dan kacang kecambah 1 hari, yang pertama ambillah 1 sendok kecambah, yang kedua haluskan kecambah, kemudian campurkan dengan 4 sendok dengan air 4 sendok makan atau setara dengan 10 ml. Yang ketiga, aduklah kacang kecambah yang dihaluskan dengan air. Yang keempat, masukkan ke dalam kain kasa, kemudian saring. Selanjutnya yang kelima, lakukan hal yang sama pada tauge. Untuk kacang hijau, haluskan kacang hijau tanpa campuran air. Dan untuk amilum, campurkan tepung terigu 1 sendok makan dan campurkan air 1 gelas, kemudian aduk. Langkah kerja yang pertama, campurkan larutan amilum 4 tetes ditambah 1 tetes betadin sebagai pembanding. Lalu yang kedua, campurkan 4 tetes larutan amilum ditambah 1 tetes kecambah dan langsung ditetesi 1 tetes betadin. Yang ketiga, campurkan 4 tetes larutan amilum ditambah 1 tetes kecambah, diamkan 5 menit sebelum ditetesi 1 tetes betadin. Yang keempat, campurkan 4 tetes larutan amilum ditambah 1 tetes kecambah, diamkan 10 menit sebelum dicampurkan 1 tetes betadin. Yang terakhir, lakukan poin 2-4 kepada sari toge dan tumbukan biji kacang hijau. Amati dan cari tahu penyebab perubahan warna pada masing-masing hasil pencampuran. Kemudian ada hasil pengamatan dengan pembanding amilum plus betadin, warna hitam. Pada waktu 0 menit terjadi pada kecambah 1 hari warna berubah menjadi ungu tua dengan angka 7. Sedangkan pada tauge warna berubah menjadi hitam, angka 3. Sedangkan pada biji dorman warna berubah menjadi ungu muda dengan angka 10. Selanjutnya, hasil pengamatan dalam waktu 5 menit untuk kecambah 1 hari berwarna ungu tua bernilai 6, untuk tauge berwarna hitam bernilai 2, dan untuk biji dorman berwarna ungu muda bernilai 10. Selanjutnya, dalam waktu 10 menit setelah ditetesi betadin, warna pada kacang hijau menjadi ungu tua dengan nilai 5, warna pada toge menjadi hitam dengan nilai 2, dan warna pada biji dorman menjadi ungu sedikit tua dengan nilai 9. Selanjutnya ada bahan diskusi. Yang pertama, biji manakah yang memberikan reaksi warna lebih cepat?
Yang kedua, apakah cepat lambat reaksi warna menggambarkan cepat lambat aktivitas enzim amilase dalam supernatan biji tersebut? Yang ketiga, bagaimana peran amilase dalam usaha mobilisasi, nutrisi, dan endosperm? Selanjutnya yaitu hasil diskusi. Nomor 1, biji yang memberi reaksi warna yang lebih cepat yaitu kecambah kacang hijau 1 hari. Nomor 2, iya, karena cepat lambat reaksi warna menggambarkan cepat lambatnya aktivitas enzim amilase dalam supernatan biji tersebut. Nomor 3, peran amilase dalam usaha mobilisasi nutrisi dan endosperm yaitu menguraikan cadangan makanan biji yang berupa amilum menjadi lebih sederhana sehingga dapat dimanfaatkannya sebagai sumber energi untuk perkecambahan. Kesimpulan pada praktikum ini adalah peran amilase dalam usaha mobilisasi nutrisi dan endosperm yaitu menguraikan cadangan makanan pada biji yang berupa amilum menjadi lebih sederhana sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk perkecambahan. Keberhasilan pengujian aktivitas enzim amilase sangat berpengaruh pada kondisi biji, jenis biji, dan cara ekstraksinya. Amilum terdapat aktivitas enzim amilase, maka akan terjadinya penurunan tingkatan warna pada larutan. Jika pada larutan tidak mengalami penurunan tingkatan warna, maka terjadinya kontaminasi zat lain atau adanya berbagai faktor lain selama pengujian. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.